Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Mus, ketemu kembali di podcast Kang Mus Inspiration. Kali ini saya kedatangan sahabat saya, tamu yang sangat spesial, Pak Anas. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Anas? Sehat Kang Mus? Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk apa kegiatan sekarang? Sibuk, kita banyak untuk mendata dan juga mendata stunting, keluarga tidak mampu, dan sedang membuatkan suatu sistem yang harus terpadu, terstruktur, dan terukur hasilnya. Wah, ini baru pembukaan, baru perkenalan, Pak Anas sudah semangat menceritakan tentang data penduduk. Karena sibuk, kan kesibukannya itu kesibukan saya sekarang menyiapkan itu. Mantap. Nah, jadi Sobat Kang Mus, tamu kita ini sangat spesial, Kepala Dinas, salah satu dinas di Kota Bogor. Kita berkenalan lebih jauh dengan Pak Anas, apa yang sudah dilakukan untuk Kota Bogor dan apa yang tugas yang menanti di pundak beliau yang harus diselesaikan dalam tahun 2023 ini. Dan mungkin ini juga buat kalangan muda, hari ini sangat spesial karena kita mengangkat topik stunting. Apa itu stunting dan lain-lain yang akan kita bahas lebih detail bersama kita Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Wah, ini dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dari dinasnya aja nih pasti berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pengendalian penduduk supaya dan tetap normalis semuanya, terkendali, dan juga untuk kesehatan ya, terutama kesehatan reproduksi. Oke, Pak Anas memulai sedikit lah biar Sobat Kang Mus juga mengenal Pak Kadis kita yang sangat tampan ya, idola para. Nanti saya kasih THR ya. Dan saya juga nggak manggil Pak, saya lanjut dari sekarang manggil Kang Anas. Kang Anas, asli Bogor atau gimana? Bapak saya dari Empang ya. Oh, Empang, asli Bogor berarti ya? Asli Bogor. Ibu Saya dari Tasik. Iya. Tapi berarti SMA, SMP di? Karena mereka ketemu di Bandung, jadi saya SD di Bandung, tapi SMP sampai kuliah saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, siap. Tapi diakui tetap orang Bogor? Iyalah, masih ada saudara saya di KTP-nya Bogor ya? KTP Bogor, Kota Bogor. Nah, mulai dulu lulus kuliah? Saya langsung tadi di swasta dulu, saya di sempat di swasta. Ya, sempat. Di apa? Di Hyundai. Oh, di Hyundai. Di Hyundai ya, sebagai sales. Sekarang lagi hebohnya mobil Hyundai. Berapa tahun di Hyundai? Di Hyundai saya hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Terus coba langsung pemberuntungan jadi begitu saya lihat. Jadi ASN. Ya, di ASN karena itu sebelum nikah apa sesudah nikah? Dari sebelum nikah sebelum nikah. Ya. Mungkin dapat istri syaratnya emang harus PNS. Enggak juga sih, itu karena cinta aja itu. Iya. Tapi memang tertarik lah pekerjaan di negara, di pemerintahan itu menurut saya cukup menarik. Gitu. Cukup jadi tantangan. Dan saya ada ilmu di marketing, di sales. Karena itu saya waktu pertama ini Pak Kang Mus, saya itu sebagai Kasbog Pemberitaan di Humas dulu. Hampir 6 tahun saya di Humas. Tapi kuliahnya dulu juga hubungan masyarakat? Hubungan masyarakat saya. Nyambung lah ya? Nyambung. Dan paling nyambung dengan sekarang dong ya? Sekarang nyambung sekali, karena untuk komunikasi kan, meyakinkan masyarakat dan pentingnya masyarakat mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Karena itu menentukan bangsa ke depan. Sangat menentukan bangsa ke depan. Nah, jadi kuliah, terus bekerja di Hyundai, terus coba ke pemberuntungan tes di pemerintah, keterima, langsung di penempatan di Bogor. Penempatan di Bogor. Oh, langsung di Bogor. Di Bogor ya. Tapi saya itu kantor pusat ya. Saya di Sospol dulu, kantor pusat Sospol itu. Jadi orang Kementerian Dalam Negeri yang ditempatkan di daerah. Di daerah. Iya. Makanya NIP saya 01. Tahun berapa itu? Tahun 93. 93. Iya. Wah, sebelum 93. Saya sudah jadi CPNS warga Kota Bogor. Jabatan apa awal di? Awalnya saya di Sospol ya, karena dari Direktur Jenderal Sospol ke Sospol berarti Kota golongan Bogor. paling bawah dulu ya? Ya, 3A saya. 3A ya? Iya. Oke, terus? Saya dari situ karena tahu potensinya, saya langsung diangkat menjadi Kasubag Pemberitaan di Humas, di bagian Humas, di sekretariat. Oh, Humas, langsung ke Humas? Iya. Itu wali kota siapa? Wali kota Pak Edi Gunardi. Pak Edi ya? Ya, pada saat masuk wali kotanya Suratman. Ya. Saya mulai dapat jabatan pada masa era Pak Edi Gunardi. Pak Edi itu udah tahun 2000-an ya? Belum, masih tahun 90-an, 94 sampai dengan 99. Oke, di Humas, terus karirnya? Banyak Pak, SC16 dari situ saya langsung ke Camat Bogor Utara. Karena saya sukses waktu di Humas itu. Mengendalikan
wartawan, sehingga mereka beritanya kebanyakan goodwill dan politik will ke pemerintah gitu. Oh. Gitu kita. Nah, terus jadi camat. Jadi camat, kemudian kami menjadi kepala bagian pemerintahan. Ya. Nah, untuk megang kepala dinas sendiri udah berapa kali, Pak? Kalau untuk kepala dinas saya sudah 4 kepala dinas ya. Kepala dinas ya. Dukcapil, Tenaga Kerjaan Sosial, UMKM, DKPP, dan sekarang yang kelima Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana. Wah, sekarang berarti Tapi kalau keseluruhan saya sudah 16 unit, Pak. 16 Kang Muzakir ya. Oh, dari... Saya pernah kepala kantor Sospol, pernah kepala kantor Pemuda Olahraga, gitu. Wah, jadi ini ASN yang sangat lama dan berpengalaman ya. Iya. Pensiun masih lama kan? Pensiun saya masih 4 tahun. Masih 4 tahun. Karena saya muda sekali waktu lulus itu kan. Iya. Sarjana muda sekali ya. Masih memungkinkan jabatan di Sekda lah ya. Amin ya. Mudah-mudahan. Jadi nggak enak deh. Kita doakan. Amin. Nah, Kang Anas, ini bicara di tupoksi di dinas baru ini kan. Jadi kan pasti ini lingkupnya masyarakat, anak muda, dan bagaimana pengendalian Kota Bogor ini juga kelahiran segala macam bisa dikendalikan. Nah, dari sisi luasan dan jumlah penduduk kita di Kota Bogor udah ideal apa belum sih, Kang? Ya, tingkat kepadatan kita ya berkilometer sudah cukup bagus. Bahkan tingkat pertumbuhan kita, Kang Muzakir, ini sangat terkendali. Bahkan kita tuh sedikit terlalu berhasil. Sehingga tingkat pertumbuhan kita di bawah 2%. 1,8%. Pertumbuhan di bawah 2%. Iya, kan yang normal itu 2%. Kalau 2% itu artinya ibu, ayah, dan anak 2. Itu tidak akan menambah anak. Tidak akan menambah jumlah penduduk maksud saya. Iya. Seperti itu. Tapi kalau di atas 2% berarti nambah. 2,1 pasti pelan gitu kan. Karena kan ada tingkat kelahiran dan tingkat kematian ya. Nah, Kota Bogor ini 1,8. Artinya berkurang kalau terus-terusan itu penduduk yang hasil dari reproduksi ya, hasil dari kelahiran. Kita sudah 1,8. Kita pun di angka stunting ini, mungkin banyak warga Kota Bogor yang belum paham. Stunting itu adalah gejala ya perlambatan pertumbuhan, baik itu menyangkut tinggi badan, ya kemudian juga tingkat kecerdasan otak anak maupun tingkat kemampuan anak untuk bersosialisasi dengan sosialnya. Itu itu definisi stunting. Itu stunting itu. Jadi tidak hanya tinggi badan sebetulnya begitu, seperti itu. Nah, itu juga cukup rendah di Kota Bogor ini dibanding misalnya angka Jawa Barat dan nasional. Nah, kalau data stunting tadi kan udah Kang Anas sudah sobat kamu sudah menjelaskan nih. Stunting itu apa? Jadi bisa diulangi nggak? Jadi stunting itu adalah perlambatan ya. Perlambatan tingkat pertumbuhan tinggi badan bayi ya. Kemudian perlambatan pertumbuhan kecerdasan anak. Dan perlambatan anak untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Oh, itu kategori umur berapa sampai berapa tahun? Jadi ini di kategori 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Dan itu sebenarnya masa-masa yang sangat penting. Masa-masa modelkan golden area ya, jadi masa harusnya tumbuh kecerdasan anak. Dan ini jadi cukup berbahaya ya, karena akibatnya itu gitu loh. Nah, itu apa yang menyebabkan itu, Kang Anas? Penyebabnya ini ada 2. Pertama dari faktor resiko stunting dari orang tuanya. Karena faktor dari orang tua. Orang tuanya awalnya ya, di mana satu ya sedapat mungkin pernikahan itu jangan terlalu muda. Jadi faktor bawaan ya? Iya. Bawaan dari si ibu. Karena anaknya seorang calon pengantin di bawah 19 secara agregat rata-ratanya ya cenderung kan tingkat emosional masih tinggi. Kemudian dia mempunyai alat reproduksinya itu masih bentuknya belum sempurna. Teman-teman wanita yang di bawah 19 tuh dia masih bentuknya tuh masih sangat rawan terhadap dinding-dindingnya tuh terkena kanker. Nah, nanti setelah di atas 19, 20 dia akan berbentuk yang lebih sempurna, yang dinding-dindingnya apabila masuk barang asing itu akan tahan. Nah, ini bisa mempengaruhi. Kemudian sedikit dilanjutkan, pada saat menjadi calon pengantin pada saat itulah harusnya gizi mulai masuk. Jadi bukan hanya pada anaknya. Pada seorang calon pengantin itu harusnya 3 bulan sebelum nikah sudah mulai gizi masuk, sebab sel-sel yang terbarukan berdasarkan dari sumber makanan yang nutrisi yang baik, yang mengandung vitamin, yang mengandung protein, akan membentuk sel-sel yang bagus di ginjalnya, di jantungnya, sehingga pada saat nanti mereka menikah dan ada proses reproduksi, ada pembuihan dari suaminya, tentunya plasentanya akan menyerap sumber makanan dari
organ-organ yang sudah bagus. Oh. Di kita kan terbalik nih. Iya, Kultur iya, kita biasanya kalau anak mau nikah itu suruh diet dulu, suruh niis kalau sudah mah ya. Biar kurus dulu. Biar kurus, biar bagus. Harusnya dietnya diet karbo aja. Oke. Diet Tapi nasi, gizinya tetap harus tapi protein harus masuk. Oke. Seperti Nah, itu. kategori usia dini itu berapa? 19 undang-undang 19 tahun. pernikahan ya. Apa begini, Kang Anas, kalau umur pengantin itu di bawah 19 tahun, jangankan dia untuk memberikan nutrisi buat janinnya, buat dia sendiri juga masih butuh nutrisi ya. Iya. Karena belum cukup umur ibaratnya. Karena kan harus sabar Pak. Karena ketika dia menjadi bumil, Iya. ya, pola makannya sudah harus berubah. Contoh misalnya, karena bayi itu menerima makanan bukan dari makanan si ibu langsung Pak, tapi dari namanya plasenta. Iya. Plasenta ini sangat peka kepada asupan lemak, daging ya, dan glukosa, gula. Oh, gula. Jadi ya. kalau misalnya pengantin itu, ibu hamil itu makan nasi, daging, tapi minumnya sirup, maka yang lebih banyak diserap sirupnya. Oh. Nah, oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya misalnya mempelajari makan minum gulanya 1 jam sebelum makan dan 1 jam setelah makan. Jadi gulanya cukup dari karbo aja, karena nanti akan diserap gulanya dulu, jadi sisanya baru daging sama lemak. Oke, saya tertarik ini, Kang Anas. Tadi kan dibahas usia dini pernikahan itu di bawah 19 tahun. Iya. Berarti kan yang harus sosialisasi ini bagaimana masyarakat Kota Bogor yang mau menikah nih. Nah, ini untuk sobat Kang Mus nih yang punya rencana menikah kalau umurnya belum 19 ya coba dipikir dua kali dulu ya. Juga lengan tangannya biasanya, lingkar tangannya itu kurang dari 36. Juga hemoglobinnya masih rendah, bisa kena anemia. Dan itu sangat rawan kepada bayi yang bisa stunting. Nah, jadi memang harus fokus kegiatan dulu, apakah kuliah, apakah kan kerja. Kan anak gadis tuh nggak mau gemuk biasanya. Jadi mereka makan suka sedikit ya kan. Perilakunya seperti itu sebagian ya. Sebagian itu menahan diri gitu loh. Nongkrong, cuma minum makannya nggak dihabisin. Nah, makanya hanya cemilan doang. Nah, maka sebaiknya. Nah, Kang Anas, Kota Bogor bagaimana pencegahan yang dilakukan terhadap usia dini ini biar ada harus kan mau nggak mau kan harus diedukasi efeknya dan lain-lain buat masyarakat atau buat kalangan muda ini yang supaya tidak melakukan pernikahan dini. Ya, kita ada istilah SSK Pak, Sekolah Siaga Kependudukan. Iya. Jadi kita bentuk sekolah itu untuk mengetahui tentang demografi kependudukan dan juga mengetahui tentang pentingnya pelajar mengetahui bagaimana kesehatan reproduksi. Oke. Karena mereka sudah pada masuk pada masa pubersitas kan, bahkan sudah agak matang pubersitasnya anak SMA itu. Maka SMA kan rata-rata 16-17 tahun ya. Sekolah Siaga Kependudukan kita edukasi guru-gurunya, pengurus OSIS-nya dan pelajarnya tentang pentingnya gizi yang baik nutrisi yang baik buat pelajar ya. Kemudian kalau suatu ketika nanti mereka memasuki fase mau nikah, sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Mulai dari persiapan mental, persiapan asupan, sampai ke bagaimana dia mengetahui tentang hukum atau aturan mengenai suami istri supaya tidak KDRT misalnya, hak suami atau hak istri apa. Yang kedua, kita melakukan kerjasama dengan KUA, dengan Depak dan KUA. Sehingga pada saat Catin itu akan melakukan pernikahan, dia mendapatkan penyuluhan. Nah, kita masuk di dalamnya. Apa di dinas sendiri juga ada penyuluhan? Ada penyuluhan. Ada ya? Ada penyuluhan di kita. Jadi banyak ribuan penyuluhnya. Memungkinkan. Jadi kalau pengantin baru yang mau menikah ya konsultasi bisa ke kita. Okay. Kita kemudian juga membentuk genre untuk konsultasi edukasi remaja di tiap kelurahan. Di tiap kelurahan. Ya. Bahkan kita di Jawa Barat terbaik. PIK-R-nya. Ya, Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja. Wah, saya dulu nggak tahu tuh waktu mau nikah. Ada Pak di kelurahan itu. Ada di situ. Jadi kami sengaja membentuk remaja Pak sebagai penyuluhnya supaya dari mereka ke mereka gitu. Ya, lebih nyambung bahasanya. Pakai gualoh, pakai bahasa-bahasa mereka. Oke. Tapi tentunya tidak menafikan atau ilmu pengetahuannya. Dan itu yang diajarkan apa? Diajarkan supaya mereka juga tentang pentingnya asupan gizi, tentang pentingnya pergaulan tidak ada melakukan sesuatu sebelum menikah. Bahayanya apa ya, karena bentuk vagina mereka atau alat reproduksi mereka kan belum sempurna. 19 tahun sangat rawan di dinding mereka tuh kalau dihantam benda asing itu memancing memunculkan kanker karena bentuknya belum sempurna. Tapi sekarang di KUA sendiri ada nggak misalnya program umur di bawah 19 tahun tidak akan dinikahkan?
menurut undang-undang pernikahan, jadi mereka tuh yang di bawah 19 tahun hanya boleh setelah ada surat keterangan dari RTW dan juga dari KUA Pak tentang kenapa dia harus dinikahkan. Oh. Ya, Bapak ngerti lah ini ya. Iya, Ada siap. kasus-kasus itu seperti Iya, itu. iya. Makanya ini penting sekali ya tentang pengetahuan tentang sex education itu, Iya, supaya mereka tidak melakukan seks yang bebas. Wah. Kalaupun melakukan juga kan ada tata caranya. Wah, Sobat Kaum Mus, ini baru memulai aja kita udah dapat ilmu banyak nih dari Pak Kadis, Kang Anas. Iya. Jadi bagaimana anak muda juga harus berpikir di dinas juga bisa mau konsultasi ataupun ada rencana 5-6 tahun lagi mau nikah juga bisa konsultasi kan. Apa? Jadi bisa mempersiapkan diri ya. Betul, bisa mempersiapkan diri sehingga tahu bahayanya seperti apa. Iya, iya. Jadi juga mikir kan, wah 19, 20, 21 di umur mana yang ideal buat nikah. Atau sebenarnya di masyarakat itu ideal buat menikah itu di kalangan muda umur berapa sih? Iya, sekarang itu karena zaman semakin maju, di mana tingkat pengetahuan semakin tinggi, ya yang bagus itu yang sesuai dengan jebolan S1 lah Pak, 23 tahun. Di atas 23 tahun Ya itu udah bagus banget 23 tahun. Oke, Atas, wah gitu. saya dulu telat juga nikah itu umur 29, Pak. 29 aja cukup bagus. Pas matengnya ya. Karena sekarang kan lagi musim-musim ini menunda pernikahan, bahkan iya. menunda anak. Nah, tapi itu juga penting, Kang Anas. Saya dapat informasi beberapa negara, salah satunya Jepang ya, udah jadi masalah ya. Ya. Mereka udah nggak bisa lagi, anak mudanya udah nggak mau nikah tapi nggak mau punya Jadi anak. Jepang itu begini Pak, saya kasih tahu ya, ikut seminarnya. Jadi mereka tuh untuk menikah lagi itu bukan soal cinta dan mencintai Pak saja, tapi berhitung tingkat pendapatan yang sudah mereka dapatkan untuk membiayai satu orang bayi itu berapa, dengan tidak menghilangkan kenyamanan mereka. Oke. Maka berarti dia berhitungnya bukan soal punya anaknya kita bukan, tapi berhitung dulu secara ekonomi. Dia harus punya siap makanannya, selama dia bekerja yang menunggu siapa, asuransinya, kesehatan segala macam dihitung kan. oleh mereka. Jadi umumnya mereka setelah mereka hitung tidak masuk, saya harus nikah gitu kan, tidak bisa tidak nikah untuk melakukan kebutuhan seksualitasnya. Iya. Muncullah kan itulah ya. Jangan sampai nanti juga nikahnya jadi nikah virtual kan? Nikah virtual gitu. Ini juga bahaya. Oke, Kang Anas, kita balik lagi ke stunting. Ya. Nah, bicara stunting tadi kan dibahas data Kota Bogor itu sebenarnya lebih baik 18,7. 18,7. Sebenarnya sangat lebih bagus dibanding Jawa Barat. Jawa Barat 20, sekian. 20, sekian. Nah, nasional sendiri 21, 21. Oh, sebenarnya tapi dibanding luar negeri kita tinggi. masih tinggi ya kan? Iya, Pak. Bisa kebayang kalau 1000 kan berarti 200. Iya, jadi sekarang Kota Bogor kalau 18, sekian ada berapa anak yang stunting? Kalau totally itu sekitar 2.650. 2.600 itu masih sangat tinggi ya. Berarti ini menghasilkan dari 2.365. Iya, dari pernikahan ya, dari pasangan yang stunting. Berarti kan anaknya bisa dikatakan kurang gizi, berarti orang tuanya juga pasti efeknya juga akan kurang gizi kan. Ini akan berdampak juga nanti di saat punya anak kedua dan seterusnya. Sebenarnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Anas nih dan jajaran? Ya, saya sebelum bicara apa yang saya lakukan, saya ingin juga memberikan penjelasan tentang dampak akibat stunting buat bangsa dan negara. Oke. Jadi dampak pertama, stunting itu akan menghadirkan manusia yang mudah sakit. Mudah sakit, kemudian dia tidak menonjol di dalam interaksi sosialnya, kecil maupun sudah dewasanya. Akan banyak mengalami keterlambatan dan kesusahan dalam menjalani kehidupannya. Anak ini nanti gede nanti setelah besarnya pun nanti akan masuk, kalau tidak segera ditanggulangi. Oke, jadi efeknya memang akan jangka panjang akan ada penyakit penyerta. Oh, jadi stunting itu efeknya bukan hanya di tinggi badan pertumbuhan di 2 tahun, tapi di saat proses yang fase emas ini terlewatkan dengan efek stunting, berarti akan berdampak nanti ke depan ya. Dan ini akan mengganggu Indonesia 2045 kan? Oh iya, benar sekali kan. Itu kita akan mengalami demografi 67% kan kita. Iya. Kita akan mengalami kalau terlalu banyak stunting nanti kita akan mengalami lost generation, justru sebaliknya. Padahal yang diharapkan di tahun 2045 adalah generasi efek positif dari banyaknya tenaga produktif yang bisa bersaing di tatanan global. Menuju Indonesia negeri 5 besar dunia. Iya kan? Nah, ini akan terganggu sekali. Makanya kenapa kita pengen banget Jawa Barat 2025 bebas stunting gitu loh. Nah, sekarang kita kan 18, sekian. Targetnya di 2023 bisa ditekan di angka berapa?
Ya, sesuai dengan arahan dari Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, bahwa penanganan stunting harus memenuhi 3 unsur. Pertama, terstruktur, jadi jelas siapa bertanggung jawab dan mengerjakan apa. Saya sedang buatkan itu. Kemudian terpadu, jadi betul-betul kegiatan itu mampu dilihat, kegiatannya termonitor dengan baik, dan berapa volume dan frekuensinya, berapa kali dan berapa promonya itu. Nah, tapi data dari 2.300 sekian anak ini dari dinas sudah ada, Pak? Sudah ada. Sudah ada. Dan yang terakhir harus terukur. Harus terukur tuh apa yang perlu dibantuannya, kemudian bagaimana dampaknya. Kegiatan-kegiatan yang dan tadi, ini udah mulai turun ke lapangan. Sudah mulai, diantaranya kita akan ada kegiatan yang disebut dengan ASN Lur, ASN penting Lur. Jadi ASN akan menurunkan stunting dengan bantuan telur. Jadi setiap keluarga stunting mulai bulan Juni akan mendapat 2 telur bayinya setiap hari. Sepanjang selama 6 bulan. Dan teman-teman yang beresiko stunting, bumil, bumil, ibu nifas, ibu menyusui akan dapat 1 telur setiap hari selama 6 bulan. Jadi mulai dibantu dari bulan Juni selama 6 bulan. Karena 6 bulan. Sesuai hasil asumsi dari penelitian medis, itu 3 bulan sudah ada perubahan, apalagi 6 bulan gitu. Setelah diberi protein yang terus-menerus. Kenapa harus protein? Karena protein itu mengandung beberapa zat yodium, selenium, fosfor gitu, dan juga mengandung itu untuk ketahanan tubuh biar nggak cepat sakit. Kemudian juga kita punya omega untuk kecerdasan, terutama di ikan sama telur, dan punya asam amino. Berarti ini yang dibantu si bayi dan ibunya ya? Kalau untuk resiko kan berarti ibunya. Karena catin, kan ibunya juga masih menyusui ya? Jadi disebut resiko itu adalah catin, calon pengantin, ibu menyusui, ibu nipas, ibu hamil. Nah, Kang Anas, tadi kan ada 2.300 sekian. Kita bicara yang menyusun data di yang data di belakangnya kan pasti yang resiko stunting. Resiko kita ada 21.000 kurang lebih. 21.000. Wah. Jadi takut saya mendengarnya. Gimana nanti Indonesia ke depan ya? Nah, makanya yang harus kita jaga, kita juga udah membentuk di perencanaan itu, saya juga sudah akan menyusun orang tua asuh untuk resiko stunting dan stunting. Resiko orang tua asuh. Orang tua asuh. Kemudian yang diajak siapa aja? Yang diajak adalah tentunya Porkompinda. Ya nanti mungkin sesuai tempat tinggalnya, dia tinggal di mana. Kita harapkan mungkin 5-10 keluarga. Ya, di mana sudah ada tupoksinya, Pak, yaitu mengunjungi sebulan sekali minimal. Keluarga tersebut. Memfasilitasi bukan biaya, memfasilitasi kesehatan, stunting atau resiko stunting. Dan memfasilitasi kesehatan lingkungannya. Karena kan tadi keluarga risiko stunting harusnya bisa juga karena pengaruh dari air yang kurang bersih atau sirkulasi udara dan sinar matahari yang tidak masuk. Juga bisa, Pak, karena faktor lingkungan. Gitu. Atau pola asuh. Ternyata 10% dari stunting atau risiko stunting berasal dari keluarga yang the have atau middle class. Apa misalnya sepasang orang, misalnya bapaknya dosen, ibunya PNS sibuk, sehingga anaknya yang beri makan pembantu. Nah, untuk memastikan bahwa anak kita itu dikasih asupan yang bernutrisi, maka harusnya ada TV monitor, di mana mungkin bisa Zoom atau TV monitor itu melaporkan sang asisten kepada si ibu yang di kantor itu, nih kasih asupan ini Bu ya putranya nih, gitu. Jadi harus dimonitor. Berarti singkat cerita, Kang Anas memungkinkan juga stunting ini terjadi bukan di kalangan bisa, orang di gedung-gedung gede bisa. Pertama dari unsur asupan, yang kedua dari pola asuh. Misalnya pola asuhnya tidak membahagiakan anak. Perlu Pak Muzakir ketahui bahwa potensi pertumbuhan anak itu, ya menurut beberapa dokter anak, itu misalnya Pak Muzakir, Kang Muzakir berapa tinggi badan Kang Mus? 176. 76 berarti. Ibu 172. 72 dengan 76, dia dibagi 2, dibagi 2 berarti sekitar 74 ya. 74. Nah, tambah 13 anak laki-laki. Sampai 13 cm bisa dia. Memungkinkan. Nah, anak perempuan tambah 8 cm. Pantesan anak saya baru kelas 1 SMA tingginya udah hampir 180. Artinya asupan gizinya bagus dan anaknya bahagia mendapatkan orang tua seperti bapak dan ibu. Jadi bisa juga karena pola lifestyle. Kehidupan yang tidak jelas, broken home. Itu anak selalu mempengaruhi selalu dilarang, dibanding-bandingke dengan anak-anaknya pintar. Dibanding-bandingkan dengan anak saudara, dengan saudaranya sendiri. Itu juga bisa membuat anak menjadi broken dan akhirnya bisa
juga mengalami kemunduran, perkembangan segala-galanya kan. Iya. Karena bukannya perkembangan badan, tapi perkembangan otak juga, perkembangan psikososialnya, dalam rangka bersosialita. Itu penting, makanya harus punya quality time ya Pak Bung Mus. Iya. Anda harus Kang Anas, tadi disampaikan kan 2 tahun ini. Tapi kan setelah 2 tahun juga penting juga kan buat menjaga Betul. kandungan gizi buat si anak ini. Betul. Ya. Nah dari sisi pemerintah terus memonitor sampai umur berapa biasanya? Kita memang kalau untuk secara kesehatan keseluruhan kita monitor sampai balita. Iya, sampai Tapi balita, untuk ya. stunting kita monitor sampai 2 tahun. Karena itu betul-betul golden era. Oke. Era emas tumbuhnya kembang sel-sel otak anak. Jadi 2 tahun ini mempengaruhi Iya, harus selanjutnya punya quality time tuh. si anak ini. Banyak disentuh anak itu, banyak diberi omongan-omongan yang baik, bukan azan pada saat lahir. Ya, tapi ketika Anda bicara serius saja anak itu. Iya, Jadi wali kota ya, jadi kamu jadi mimpin perusahaan ya, gitu. Kamu cakep, kamu Jadi pintar dari kamu. kecil udah Kalau dia udah mendapatkan sesuatu, puji aja walaupun jangan dianggap nggak mengerti. Dia meraih, kan dia ketika meraih sesuatu itu satu pelajaran buat anak itu. Kamu berhasil, kamu champion. Gitu. Banyak dipuji anak ya, dimotivasi. Dari kecil berarti harus Seperti dididik itu. Jangan banyak dicela, jangan banyak disalahkan, jangan banyak dibanding-bandingkan. Diapresiasi saja. Oke, Gitu. saya tertarik ini Kang Anas bicara dari sisi program pemerintah kan buat pengendalian, tapi kan tadi juga melibatkan masyarakat dalam pola orang tua asuh. Nah ini yang diajak masyarakat kategori mana? Atau programnya seperti apa sebetulnya realnya? Iya, contohnya kita harapkan itu ya teman-teman itu ada dari kalangan birokrat Pak, kita harapkan para kepala dinas, direktur BUMD, kita harapkan juga menjadi orang tua asuh juga, di samping juga tentunya Forkopimda. Kami juga mengharapkan dari korporat yang ada di Kota Bogor, pimpinan yang memiliki restoran, hotel, perusahaan gitu, untuk kiranya menjadi ikut ambil andil ya. Iya, karena ada beberapa keluarga yang butuh asupan saja misalnya. Makanya kami juga membuat rencana jalinan kasih warung, Pak. Jalinan kasih warung ya, kita akan menghimpun hotel dan restoran untuk menjadi orang tua asuh, cukup kepada yang setelah kita audit dia hanya butuh gizi saja. Jadi memberikan nasi bungkusnya. Seperti itu, bergantian gitu. Kepada keluarga risiko stunting ya, dari kalangan yang tidak mampu karena persoalan ekonomi kan. Iya. Tapi ini tetap dikelola oleh dinas semuanya. Semuanya dikelola oleh kita di dalam kontrol kita. Justru itu karena pengen terpadu dan terukur menurut Pak Wali. Jadi kita tahu berapa restoran yang memberikan dan pengaruhnya bagaimana. Dimakan oleh yang bersangkutan atau dimakan oleh dan ini terbuka buat umum juga ya? Sangat terbuka. Misalnya sobat Kangmo semua ini tertarik kepingin jadi orang tua asuh. Masya Allah. Jadi misalnya ya, pingin mau ngambil apakah 2, 3, 1, 5, keluarga memungkinkan. Iya. Caranya gimana? Caranya tinggal mendaftar kepada orang tua asuh wilayah, Pak. Jadi orang tua asuh wilayah itu nanti tiap 2 kelurahan yang sekarang dipegang oleh masing-masing kepala BUMD dan ini, yaitu ODF, Pak. Kan punya tugas ODF di 2 kelurahan tuh. Persis seperti waktu kita COVID. Nanti itu sekaligus di kelurahan tersebut ya menjadi orang tua asuh wilayah. Nah, di samping dianya sendiri bisa menjadi 2 peran kan, orang tua asuh wilayah dan orang tua asuh sasaran. Nah, tapi dia bisa mengajak resort yang ada di sekitar kelurahan tersebut, apakah itu corporate, contohlah misalnya kelurahan Tanah Sareal, ada Goodyear, bisa diajak tuh Goodyear, atau tokoh perorangan. Ada perorangan yang cukup santun, cukup dermawan, kita ajak menjadi orang tua asuh. Nah, dan untuk anaknya nanti langsung kita kasih namanya, Pak. Jadi nggak usah pusing lagi. Jadi Bapak-bapak tidak usah melihat di sana sini ada stunting, tapi ini stunting ini yang Bapak lola. Karena sudah kita targetkan, Pak, untuk tahun ini dari 2000 itu yang kita akan intervensi 1000 kita akan, kata istilah Pak Wali, total football. Langsung turun. Itu istilah Pak Wali ya. Langsung jadi 1000 ini akan total football. Kan kita walaupun target kita 4%, tapi sasaran kita 50%. Dari 2.300 kan kita ambil sekitar 48%-nya kita langsung intervensi full 6 bulan. 6 bulan ya. Supaya menurunkannya masif penurunannya. Dan gerakan juga masif. Jadi kita kasih protein, Pak. Kita kasih warung jalinan kasih. Kita orang tua asuh untuk memberikan fasilitas kesehatan, permukimannya dengan diperbaikinya jambannya, sanitasinya, sirkulasi udaranya, masuknya matahari.